ancaman sekelompok anggota DPR RI yang mengatasnamakan fraksi atau partai politiknya masing-masing mengancam Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh mengecam keras. Itu adalah demokrasi barbar. Itu memalukan anggota DPR semacam itu. Kalau benar mereka menyatakan mewakili fraksi dan mewakili partai politik, maka fraksi dan partai politik itu layak dipertanyakan apakah boleh tetap berada di DPR RI. Karena mereka tidak mengerti sistem konstitusi negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, menganut trias politika. Legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD, termasuk MPR, yudikatif, ya berarti ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Ya semua juga digodoknya oleh pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi ingat, ini trias politika, nggak bisa dibubarkan, nggak bisa dikurangi kewenangan, dan diancam dikurangi kewenangan hanya karena nggak bisa menuruti kemauan sebagian partai politik di DPR atau fraksi di DPR. Dan yang ketiga kan eksekutif. Trias politika ini nggak boleh saling meniadakan dan menjatuhkan. Ini memalukan ini, anggota DPR yang mengancam-ngancam Mahkamah Konstitusi. Kenapa Partai Buruh bereaksi? Ketika kami menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, itu pimpinan-pimpinan DPR dan fraksi-fraksi DPR enteng aja bilang, silakan menggugat ke MK, karena itu salurannya. Nah sekarang kalau ada sekelompok orang menggugat sistem pemilu, kok mereka marah? Ini jangan ambivalen DPR. Kalau kepentingannya aja cepat. Kalau naikin gaji DPR, naikin fasilitas DPR, jalan-jalan ke luar negeri DPR, undang-undang yang mengancam DPR, cepat bereaksi dan bahkan mengancam lembaga peradilan, yudikatif, apakah MA maupun MK. Ini DPR kayak begini, keblinger, demokrasi barbar. Giliran Omnibus Law Cipta Kerja yang kami tolak, kami mosi tidak percaya pada DPR, DPR enteng aja, silakan ke MK, jalurnya MK. Nah sekarang ada sekelompok orang mempersoalkan sistem pemilu, kok marah? Keputusannya juga belum dikeluarkan, jangan marah dong. Partai Buruh tidak pada posisi keputusan sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup, menyerahkan pada MK. Dan jangan diintervensi oleh DPR. Mundur aja tuh sebaiknya, ngomong-ngomong kemarin konferensi pers, mundur. Malu jadi anggota DPR. Membuat undang-undang, pengawas undang-undang, dan budgeting, pemangku budgeting, malu ngomong-ngomong ngancem-ngancem, mau ngurangin anggaran MK, mengubah kewenangan MK. Memangnya rakyat setuju sama yang mereka pikir? Setidaknya Partai Buruh mewakili kelas pekerja, buruh, petani, lain tidak setuju dengan sikap DPR seperti itu. Demokrasi barbar, keblinger, nggak ngerti trias politika, mundur aja malu. Apalagi itu petinggi-petinggi partai lagi, malu. Ya, karena itu kami menyerukan pada MK jangan terganggu dan tertekan oleh sikap oknum DPR. Saya percaya itu bukan sikap fraksi dan juga bukan sikap partai politiknya. Jangan tertekan, silakan putuskan sesuai tatanan hukum dan rasa keadilan, Ya, bagi partai kader sistem tertutup menguntungkan. Kalau bagi partai yang ngambil artis, ngambil tokoh publik memang merugikan, ketakutan. Itu kan hanya menunjukkan ketakutan dan ketidakmengertian undang-undang dan ketakutan dari partai politik. Karena banyak ngambil artis, ngambil tokoh-tokoh publik yang bukan kader. Biarlah Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Dan bila ini dipaksakan, bahkan anggaran MK diturunkan, atau bahkan mereka tiba-tiba mengubah undang-undang MK, Partai Buruh siap mengorganisir aksi-aksi di depan DPR, sekaligus melawan 3 paket undang-undang demokrasi terpimpin itu. Dan melawan DPR yang arogan, keblinger, demokrasi barbar, tidak mengerti tentang teori trias politika, dan mau menangnya sendiri. Giliran dirinya baru bereaksi.
Giliran urusan rakyat tidak bereaksi. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.